Halo semua, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Herman di channel Mark Insight. Terima kasih semuanya untuk join di malam hari ini. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nama beliau adalah Pak Hargianto. Kalau itu dikenal dengan Pipo Hargianto. Pipo itu merupakan uh, apa sebutan beliau ya, di mana Pipo itu maksudnya adalah passive income property owner, tapi nama beliau yang benar adalah Pak Hargianto. So Pak Hargianto ini, untuk just a bit some background buat teman-teman, Pak Hargianto ini merupakan salah satu property investor seperti yang sempat saya kasih kisi-kisinya sebelumnya di IG story saya. Beliau merupakan salah satu success story dari property investor yang terinspirasi nih dari Robert Kiyosaki gitu kan. Jadi makanya saya sempat share bahwa banyak orang dulu mungkin, bagi teman-teman yang mungkin nggak percaya atau nggak suka dengan ilmunya Robert Kiyosaki, tapi ini ada bukti nyata bahwa ada orang yang bisa menerapkan teori-teori yang ya, mau banyak pro dan cons mengenai teori-teori Robert Kiyosaki ya, tapi beliau berhasil membuktikan dengan investment beliau, di mana Pak Hargianto ini memiliki lebih dari 26 Indomaret franchise, dan ada, kalau nggak salah, ada 4 atau 5 Alfamart franchise, dan beliau juga mempunyai beberapa uh, properti aset seperti kos-kosan dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini memang menurut saya topik properti ini masih cukup hangat untuk kita bahas, karena banyak orang masih suka dengan property related, apalagi bisa menghasilkan passive cash flow dengan good return yield gitu ya. So tanpa panjang lebar, saya invite aja Pak Hargianto. Sebentar ya. Hmm, Kok nggak bisa saya klik? Mungkin Pak Hargianto boleh saya coba klik. Udah. Pak Hargianto bisa? Halo, Halo. Halo Pak sorry Argi. saya masih belum terlalu familiar dengan IG. Oh iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Awal-awal dulu saya juga gitu, kagok. Tapi lama-lama biasa. Ini baru kedua kali nih IG live dengan teman-teman berdua gini, baru kedua kali. Jadi saya masih kagok. Tadi bener nggak ya, saya posisinya nunggu gini bener nggak ya? Jadi sorry, sorry, Oke. sorry, sorry. It's okay, it's okay. Thank you banget Pak Argianto untuk mau join di channel Mark Insight. Merupakan Thank you, is Pak. my honor juga. Saya juga tertarik untuk belajar. Mungkin seperti yang dulu saya juga pernah cerita ke Pak Argianto. Mungkin beberapa mitos-mitos mungkin yang nanti mau saya clarify juga. Kenapa ada Ya, orang yang pro, ada orang yang against dengan bisnis franchise Indomaret. Pak Hargi kan udah bukti nyata. Nah, tapi untuk gambaran perkenalan dengan teman-teman, mungkin Pak Argi boleh share a bit your background dulu, bagaimana sih Pak? Dan saya juga sempat melihat your YouTube kan, bahwa Pak Argi kan dulu juga sempat terinspirasi dari Robert Kiyosaki di property investment. Jadi mungkin Bapak boleh cerita sedikit mengenai your background, Pak. oke. Thank you Pak Herman. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kita semua sehat semua ya. Nah, saya cerita pengalaman saya 2001. 2001 itu kan saya baru mulai awal-awal kerja. Jadi kerja tahun 97, lulus kuliah, kemudian kerja tahun 2001. Memang dari dulu saya hobi baca buku, Pak. Jadi semua buku-buku saya bacain satu-satu. Kutub buku lah pokoknya ya. Hmm. Senang baca buku. Nah, 2001 saya baca buku Rich Dad Poor Dad tuh. Wah, kok kayaknya enak ya punya properti, disewain, sewanya lebih besar dari angsuran, bisa jalan sendiri, nanti kalau sudah lunas bisa jadi milik semua gitu loh. Hmm. Terus saya terinspirasi, saya cari-cari tuh. Ternyata di Indonesia nggak ada rumah sewa yang income-nya lebih besar dari angsuran. Mungkin bukan belum Hmm. tidak ada, mungkin saya nggak bisa ketemu lah. Mungkin siapa tahu nanti suatu hari Pak Irman ternyata ada ketemu orang lagi yang ternyata bisa, ya mungkin ya kan. Tapi kalau Hmm. saya tidak ketemu waktu itu. Ya, ya, ya. Terus karena saya mikir mungkin, oh Indonesia bunganya mahal kali ya. Indonesia bunganya 10%, Amerika mungkin bunganya 3-4%, Hmm. sehingga di Amerika masuk, di Indonesia nggak masuk. Nggak masuk. Terus saya coba-coba, mungkin
kalau rumah nggak bisa, kontrakan atau kos-kosan bisa kali. Rumah, coba cari kontrakan, kos-kosan itu 2005. Jadi saya udah 4 tahun nyari rumah sewa nggak ketemu. Baru coba kos-kosan kontrakan. Ternyata ada loh. Kontrakan yang income-nya lebih besar dari angsuran, saya ketemu. Itu di Perumnas Karawaci, Tangerang sana. Oke. Itu harganya 550. Cicilannya berarti kan 7 juta. Cicilan kalau dihitung sekitar 15 tahun. Ya dulu kan masih muda, jadi masih bisa panjang lah. 15-20 tahun, 7 juta. Income-nya 11 juta. Saya pikir, ternyata bisa ya. Yang dilakukan Robert Kiyosaki bisa dilakukan di Indonesia. Nah, terus saya coba, tapi masalahnya satu lagi tuh. DP. Saya nggak punya DP. Waktu itu kan ya income, nggak punya income lah. Tipis lah income-nya. Nggak jadi lagi. Baru 2000 terus belajar lagi DP. Sekarang caranya DP gimana nih? 2008 ketemu. Ternyata DP 0 bisa. Jadi 2008 saya beli waktu properti krisis ya yang itu ya Pak ya? Iya. Itu waktu krisis ya? DP saya 5%. dapat properti di Danmogot, Tangerang. 3 ruko, 3 lantai. 3 ruko, 3 lantai, 900 juta. 3 ruko, 3 lantai. Murah sekali itu. Banknya aja appraisalnya bukan 900, tapi 1,5. Karena menurut banknya, satu ruko di sana 500. Saya beli 300. Nah, saya hitung-hitung cicilan 15 juta. Tapi kalau dijadiin kos, 18 juta. Jadi saya beli, DP-nya 0, cicilannya dari income cost-nya. Ternyata bisa loh, Pak. Jadi yang ditulis di Robert Kiyosaki itu bisa. Tapi muncul masalah lagi. Cari riset dulu lah. Wah, itu risetnya lama itu. Nah, terus, tadi satu masalah lagi, Pak. Ribet. Ngurusin kos itu ribetnya setengah mati. Banyak dramanya lah, pokoknya banyak dramanya. Ada yang belum bayar, ngakunya sudah bayar. Ada yang kasih slip transfer palsu. Ada yang dibayarkan ke penjaga kosnya lari. Wah, banyak drama lah. Ada yang motornya hilang, tengah malam listriknya mati. Waduh, kapok. Saya kapok saya. Nah, apalagi saya kan kerja, jadi nggak bisa lah. Kalau suruh sibuk seperti itu nggak bisa. Nah, 2009 saya lihat Indomaret tuh. Indomaret ternyata bisa loh di autopilot. Nah, saya beli yang pertama itu di take over di Jawa Timur. Jawa Timur kota. Itu awal kenal Indomaret dari ini Pak, apa Expo? Teman-teman seminar. Jadi teman-teman kita dulu seminar. kan karena ikut seminar DP 0, akhirnya teman-teman pada ngumpul. Wah, kos-kosan ternyata pada kapok-kapok tuh. Waduh, kapok-kapok. Belok ke Indomaret semua, rame-rame belok ke Indomaret semua. Termasuk saya. Saya juga ikut belok ke Indomaret. Ternyata enak. Toko saya yang pertama itu toko yang udah jalan. Profitnya 11 juta. Dijualnya 550. Memang tanpa propertinya sewa. Tapi 2% menurut saya cukup lah untuk bayar angsuran. Cukup. Nah, maksudnya 2% ini apa, Pak? Kan kita 550 invest, sebulan dapatnya 11 juta. Kan kurang lebih 2, returnnya 2,1. Per bulannya dapatnya. Oke. Cicilan itu kan kira-kira 1%. Cicilan. 1%, ya. Kasar 1. Jadi ketika dia sudah 2, nah ini masuk nih, pasti masuk. Nah, toko yang pertama Jawa Timur. Nah, sejak itu, ternyata gampang ya. Baru toko kedua, saya beli. Ruko yang di sebelah kos saya dijual. Saya beli, saya tawarin ke Indomaret. Indomaret juga bilang, bagus itu Pak titiknya. Saya pakai buat Indomaret. Ternyata income-nya bisa lebih besar dari angsuran. Saya beli itu 2 ruko, 1,3 M. Terus renov 400 lah ya kira-kira. Jadi 1,75. Cicilannya 20 juta. Tapi income dari Indomaret dan kos di atasnya lebih dari 20 juta. Jadi sudah bisa jalan tuh. DP 0, income lebih besar dari angsuran, autopilot, itu sebenarnya sudah bisa jalan. Yang terakhir saya beli kemarin 2019, itu saya beli 2,1 M, minimarket, sudah jalan, sebulan income-nya 50 juta. Itu dibiayain bank 100%, 2,1, cicilannya 10 tahun, 2 tahun 10 tahun, 2,1 M, 10 tahun, 2,1 M. 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 10 tahun,
28 juta, tapi saya beli toko yang udah jalan. Jadi dari bulan pertama sudah dapat 50. Nah, Pak, kayak saya gitu tuh yang saya. penasaran, kok bisa 100% ya Pak Bang financing? Jadi untuk yang banyak caranya Pak. Khusus yang project ini, saya kebetulan nasabah di bank itu. Jadi banknya bilang, Pak, yang sekian X rupiah pakai properti yang Bapak beli. Sisanya, ya udah saya ceritain ya. Jadi 800 dari 2,1, 800 pakai properti yang Bapak beli ini. Karena appraisalnya cuma 800 nih Pak. Ya. Bapak kan masih kurang 1,3. 1,3-nya kita distribusikan ke pinjaman Bapak yang ada di tempat kita distribusikan lagi, sehingga pokoknya Bapak nggak keluar duit, kita aturin Bapak nggak keluar duit. Oh ya udah, kalau saya sih selama diaturin nggak keluar duit, ya iya aja. Apalagi ngelihat angsurannya cuma 28, income-nya 50, ya sudahlah, kita orang Ya, terima aja lah. Terserah. Oke. Jadi Nah, sebenarnya bisa. Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini, Pak. Kalau misalnya itu memang sangat bagus-bagus gitu ya, Pak. Dari pemilik sebelumnya itu kenapa, Pak, mau jual biasanya? Macam-macam, beda-beda. Ada yang jual warisan, ada yang nggak ngerti cara. Jadi gini, kalau toko yang terakhir itu ya, kita cerita toko yang terakhir. Ya, Toko yang gampang. yang tadi yang 2,1. Dia itu sewain ke franchisor. Ya, saya nggak ngomong merah atau biru lah ya. Pokoknya salah satu dari itulah ya. Ya. Itu setahun 80 juta. Disewain 80 juta setahun. Terus dia ketipu orang. Nah, ini dijaminin ke bank. Waktu itu udah dicek-cekin dalam pengawasan bank. Terus dia terpaksa harus jual. Banknya telepon saya. Karena banknya hafal, saya sukanya Indomaret, Alfamart, dia telepon saya. Pak, ini ada minimarket, mau disita oleh bank kami. Nah, supaya nggak disita, Bapak mau nggak Pak beli? Saya bilang, saya cek, ternyata income-nya 50 juta. Wah, ya pasti mau lah, Pak. Saya bilang, mau. Tapi orangnya mintanya mahal, Pak. Appraisal kita 1,2, tapi orangnya maunya jual 1,6. Terus saya ngecek dulu ke franchisor juga minta 400 untuk gantiin rak, gantiin peralatan-peralatan yang di dalamnya. Jadi total 2,1 lah, pokoknya semuanya 2,1. Ya sudahlah, saya mah 2,1, cicilannya 28, income-nya 50, DP-nya 0. Tutup mata lah saya. Tutup mata ya. Iya, udah jalan aja. Nggak tanpa modal itu juga, iya. Ya, jeleknya satu kan, harus nunggu 10 tahun, jeleknya itu. Ya. Tapi ya sudahlah, namanya orang nggak punya modal, partai kaipang seperti saya ini, pengemis-pengemis seperti saya ini, ya sudahlah, pokoknya asal dapat surplus ya lebih oke lah. Selesai, urusannya selesai. Tanahnya sendiri dapat asetnya kan nanti. Betul. Tempatnya sendiri padahal itu di Sulawesi loh, Pak. Dan itu 4 jam dari Makassar, jadi jauh banget, jelek. Makanya kalau saya... Jadi Bapak itu sampai visit ke sana, Pak, gitu tuh. Sampai visit ke sana, lihat lokasi. Dealnya saya nggak visit. Dealnya saya lewat telepon, saya udah lihat laporan keuangannya, bagus. Saya deal harga 1,6 tadi kan. Terus saya tanya franchisor minta 400, terus saya budgetin 100 buat pajak, apa segala macam. Jadi total 2,1. Saya nggak ke sana. Waktu transfer pertama nggak ke sana, baru saya ke sana bersama orang bank. Orang bank kan mau survei. Saya temenin dong, saya mau mastiin sekalian saya belum pernah ke sana, saya pengen lihat gitu. Ternyata jauh bener dari Makassar. Tapi ya sudahlah, namanya orang nggak punya modal, nggak ngangsur, ya sudahlah, terima nasib lah. Yang penting dapat income nggak modal, dapat 22 juta. Oke. Bahkan sekarang krisis pun tokonya masih tetap bagus loh. Bulan lalu income-nya bukan 50 lagi, 60. Wow, jadi ya. Itu karena banyak orang kayaknya memang minimarket ini diuntungkan ya di pandemi ini. Banyak orang yang dari tradisional kayaknya pada pindah. Yang waktu ada lockdown itu saya dengar kayak pasar-pasar kan, kalau saya kan karena saya kan sehari-hari market sering berhubungan dengan emiten tuh, Pak. Iya. Kalau ngobrol sama mereka juga memang banyak kan waktu pandemi kena waktu lockdown itu yang istilahnya kan minimarket ini kan disebut modern trade gitu ya. Iya. Kalau yang general trade-nya itu kan memang pada kena. Jadi pada modern trade yang diuntungkan. Makanya supermarket hidup, range market rame lagi, kayak gitu, hypermart full, kayak gitu-gitu lagi. Iya, benar. Secara umum memang
Tetap terpengaruh sih Pak. Soalnya saya kan minta restruktur ke bank Pak. Jadi ngomongnya kalau di interview ini mesti ngomong terpengaruh Pak, terpengaruh. Nanti kalau enggak orang bank saya dengerin, oh berarti Pak Argi nggak terpengaruh ya? Terpengaruh, terpengaruh, terpengaruh. Ya. Tapi Oke. secara umum ada yang terpengaruh, ada yang sedikit terpengaruh Pak. Yang terpengaruh itu contohnya daerah perkantoran. Toko-toko di daerah perkantoran itu pasti hancur Pak. Terus toko di Ya, ya. SPBU, terus daerah wisata, terus yang traffic bertumpu ke lalu lintas warga itu juga terpengaruh. Tapi kalau yang perumahan terpengaruh tadi dikit lah Pak, turun mungkin 10% secara umum, no problem sih. Pak, Tetap bersyukur lah, tetap bersyukur. kalau boleh tahu gini nih, kalau kayak misalnya kita supaya ngerti juga nih secara bisnis ya, restrukturisasi kayak bank gini nih biasanya di restrucnya kayak apa ya Pak? Tipikal kalau kayak bisnis properti gini Pak. Mungkin Bapak dapat penurunan lebih ke bunganya turun drastis atau tenornya diperpanjang kayak gitu atau gimana sih Pak? Sebenarnya Tipikal. banknya pada marah-marah sama saya. Wah Pak Argi kan sebenarnya nggak masalah, minimarket nggak masalah. Ya tadi saya tetap ngotot, kapan lagi kan kalau bisa dapat restruktur lah. Kesempatan ya kan. Nah kebanyakan akhirnya mereka, ya sudah Pak Argi ini aja dah, bayar bunga aja. Nah, ya oke lah bayar bunga. Tapi kan saya nggak perlu bayar pokok. Sehingga kelebihan yang tadinya saya alokasikan buat pokok, sekarang jadi nggak perlu bayar pokok. Jadi Justru saya bisa pakai alokasi cash flow ini cari properti dong. iya, sekarang kan kesempatan nih, time to buy untuk beli properti yang murah-murah, kesempatan. Jadi menurut saya Dan sebenarnya menurut saya dari kacamata banker pun juga mereka sebenarnya juga suka loh Pak kayak gitu kan. oh ya, Iya kan? tapi mungkin mereka juga deg-degan kalau caranya kayak gini nggak lunas-lunas nanti orang ini resiko deg-degan juga. Nggak tahu mereka sama saya, padahal saya ngomong udahlah mau direct payment dari Indomaret juga saya no problem. Uangnya nggak saya kotak-katik, saya baru akan menikmati nanti waktu lunas. Kalau sekarang sudahlah. Tapi kalau saya memang pernah belajar dari beberapa pengalaman dari teman juga yang memang pernah sempat punya yang ada, maksudnya aset yang memang jelas pasif, ada passive cash flow-nya itu biasanya bank memang lebih mau lah ngambil resiko itu memang bank karena membuat mereka kan terukur gitu kan. Iya, terukur. Bisnisnya Itu juga enaknya. basic sekali kan, minimarket itu kan paling basic lah pokoknya. Waktu ekonomi booming juga nggak akan naik, tapi waktu krisis juga nggak akan turun. Jadi ini cocok sekali untuk yang pemain modelnya kayak saya, yang nggak punya modal tapi pakai uang bank, kan kita mesti nyicil tuh. Nyicil kan kita harus sesuatu yang pasti. Ya bukan pasti lah, relatif pasti, 99% pasti. Nah minimarket ini cocok karena dia memang nggak bisa profit gede, nggak, jangan berharap lah. Tapi juga nggak bisa turun terlalu dalam juga. Jadi ya kalau saham defensif lah, ini saham-saham defensif lah, bertahan segitu-segitu aja, nggak naik, nggak turun. Tapi tidurnya tenang gitu ya. Iya, tidurnya tenang, udah ada lawannya. Makanya saya kan ngomong ke teman-teman saya, dulu istri saya itu kalau sama saya biasa-biasa aja. Sekarang dulu mau makan di warteg bebas. Sekarang karena utangnya KPR-nya udah banyak, utangnya banyak, tiap hari dimasakin, kasih suplemen, kalau sakit flu sedikit dibawa ke dokter. Saya bilang istri saya, wah kamu sekarang tambah sayang ya, kamu utangnya banyak, nanti kalau ada apa-apa repot, tahu nggak? Jadi tapi nggak perlu khawatir, karena sebenarnya kan saya cari kreditnya match gitu loh, 1 lawan 1, 1 lawan 1. Dan itu kan di cover asuransi semua sebenarnya, jadi relatif safe. Tapi jangan ngomong kalau di cover asuransi sama istri saya. Pak, kalau boleh tahu nih, mungkin ada, kalau dalam franchise itu tips-tips yang utama itu faktor apa aja ya Pak, dalam waktu menganalisa Bapak mau franchise itu kan, memang nomor satu pasti ada orang pasti bilangnya lokasi gitu kan. Tapi yang seperti apa, mungkin ada faktor-faktor lain juga nggak Pak? Oke, kita ngomongin mungkin beda ya, antara kenapa milih Indomaret mungkin ya, atau kenapa milih itu. Kenapa? Ya, itu kan bisa beda. Kalau franchise, saya milihnya franchise karena saya ngelihatnya, kalau saya buka minimarket sendiri, mungkin butuh uang sekolah mahal sekali. Sementara ini kan uang bank, hutang, harus dibayar. Itu kan angsuran pasti. Nah, kalau saya belajar bikin minimarket sendiri, mungkin bisa profitnya gede, tapi juga bisa hancur. Resikonya besar lah menurut saya, uang sekolahnya mahal. Makanya saya pilih franchise aja. Toh dia autopilot. Saya punya 3 toko di Medan,
punya toko di Sulawesi, saya tinggal di Jakarta, no problem. Saya di Jakarta malah cuma punya satu toko doang. Nggak punya banyak toko saya di Jakarta. Tapi lebih banyak di luar kota. Nah, saya milih waralaba karena saya nggak mau pusing. Mereka autopilot. Mulai dari milih stok, mereka bantuin. Ngeset harga, mereka bantuin. Pajak, display, barang rusak, barang hilang, asuransi, semua dibantuin. Semua cari yang sewa gorengan di depan, jus itu, segala macam tuh mereka juga. Yang ngusir tukang parkir juga mereka. Kalau saya main ke toko, terus saya ngomong ada tukang parkir, mereka yang ngusir juga. Jadi saya gampang, nggak pusing. Jadi ini kayak permainan duit doang. Saya ngomong ke orang-orang, ini kalau zaman saya kecil dulu kayak main komputer gitu. Jadi saya cuman ini, peralatan, mereka udah beresin semua, nggak pusing. Dan saya termasuk orang yang nggak rewel di Indomaret. Makanya kan disayang sama Indomaret. Saya kalau suruh baca laporan keuangan, kayak Pak Herman gitu, laporan penjualan, gross margin, aduh pusing saya udah. Saya udah lihat paling bawah aja pokok EBITDA-nya berapa, EBITDA-nya masuk, selesai. Bagi saya sudah selesai. Karena saya ngelihatnya ini investasi gitu loh Pak. Tapi kalau saya disuruh involve terlalu dalam, wah problem bagi saya kalau disuruh ngecekin satu-satu. Banyak yang tidak setuju juga dengan cara saya ini. Banyak yang ngomong, oh kita harus ngecekin dong. Kita harus tahu benar-benar atau ditipu sama franchisor. Tapi saya bilang ya ditipu nggak apa-apa lah, selama angsuran saya kebayar mah tipu aja sana. Yang penting income-nya sudah lebih besar dari angsuran. Tapi saya sih yakin enggak. Mereka juga perusahaan gede pasti bonafit lah. Tapi kadang ada orang yang nggak percayaan gitu kan. Iya, ada orang percayaan ya. Ya, tapi kalau saya dijanjiin sama mereka 20, mereka sudah kasih saya 25 sebulan per toko. Ya sudahlah Pak, ditipu ya ditipu aja lah, sudah nggak apa-apa, saya terima orangnya. Ditipu juga nggak apa-apa, yang penting angsuran kebayar, 10 tahun lunas semua, selesai. Rata-rata biasa 7 Pak, 7 tahun lunas. Nah, kenapa milih waralaba? Karena itu, saya nggak mau repot. Terus kenapa milihnya Indomaret? Karena saya maunya yang bisnis yang basic. Saya nggak pengen bisnis yang naik turun, siklusnya naik turun. Stres saya, ini kan uang pinjaman Pak, kita mesti safe, mainnya safe kan. Jadi saya pilih minimarket yang bisnisnya safe. Selain ini saya ada 3 Pak. Jadi saya ada minimarket, ada hotel ultra budget atau kos harian. Saya pakai Airi waktu itu, tapi Airi tutup sekarang. Sekarang digantikan Keyrooms, autopilot juga. Jadi saya nggak usah ngapa-ngapain. Mereka yang operate, saya nggak ngapa-ngapain. Saya jarang sekali main ke kos. Satu lagi toko ban, Planet Ban. Planet Ban itu juga autopilot. Oh, oke. Jadi itu sistemnya juga franchise Pak ya, Planet Ban itu. Planet franchise. Saya kan makanya kalau ditanya orang, Pak Indomaret gini. Saya bilang, aduh saya nggak ngerti. Saya itu investor properti. Jadi kalau dilihat sebenarnya Pak Herman bisa lihat kan, sebenarnya saya itu tidak terlalu menguasai operasional. Yang saya kuasai cari lokasi, cari kredit, udah selesai urusan lainnya lepas ke. Tapi memang yang saya juga belajar sih Pak dari pengalaman pribadi saya juga ya. Maksud saya ya saya akuin aja. Maksudnya kadang kalau orang yang terlalu banyakkan jelimet mikirnya itu malah nggak jalan sih, memang nggak bisa. Tapi memang kalau aku perhatiin teman-teman yang memang pedagang, yang memang investor, yang benar-benar ini ya mikirnya yang simple-simple aja memang. Jadi kalau terlalu takut-takut, oh ini takut dibohongin, takut ini, akhirnya nggak pernah jalan juga. Yang penting ya kayak Bapak gitu, saya juga ada teman investor saham gitu ya Pak ya, juga sukses besar sekali gitu ya. Cara mikirnya sangat-sangat simple gitu ya, mikir analisanya itu nggak yang jelimet. Pokoknya logik dan intinya common sense-nya jalan gitu lah. Iya, makanya kan saya karena nggak ribet kan disayang sama Indomaret. Kalau lihat website Indomaret, kemudian klik waralaba, ada foto di sana saya dianggap franchisee yang contoh yang bagus, nggak rewel soalnya ya kan. Iya aja pokoknya terserah. Tapi ngomong-ngomong toko saya sebenarnya juga ada yang jelek loh Pak. Jangan dipikir 30 toko saya itu tidak ada yang jelek. Dari 30 toko saya itu ada 3 yang jelek. 1 minus, ada 1 yang minus terus tiap bulan minus ada. 2 itu antara kadang profit, kadang enggak, kadang profit, kadang enggak. Jadi antara 0 sampai 10 juta EBITDA, Pak. EBITDA 0 sampai 10 juta. Nah, tapi ada juga toko yang sebulan 100 juta profit, ada juga. Saya punya 1. Terus ada 3 yang kelasnya 50 jutaan ke atas. Terus ada yang 6 yang
antara 40, 30 sampai 50 lah. Antara-antara itu ada 6. Hmm. Sisanya average rata-rata 20 30. Jadi saya bisa ngomong secara rata-rata 25 juta per Juta. bulan setelah bayar karyawan, bayar listrik, bayar royalti, bayar barang rusak, barang hilang, semua lah Pak. Pokoknya pajak, PPN semuanya kurang lebih 25-an. Jadi kurang lebih Kalau jadi kejadian kayak barang hilang atau dicuri orang penjaga toko kayak gitu, itu sering nggak sih, Pak? sering. Nah, barang hilang itu tanggung jawab kita 0,2% dari omset. Sampai 0,2% dari Oke. omset itu tanggung jawab kita. Di atas itu Indomaret yang bayar, tapi nanti Indomaret akan cas ke karyawan. Tapi kalau Oh, oke, jelas kecurian, ya. asuransi. Kalau kecurian, asuransi, kita on risk-nya 1 juta, saya kalau nggak salah. Saya lupa lah. On risk-nya ada, tapi sekitar mungkin 1 jutaan. Jadi, ya oke lah. 0,2% itu kalau rata-rata toko kan omset 300 juta. Jadi sekitar 600.000 sebulan. Rata-rata di bawah sih, rata-rata jarang sih. Toko-toko itu secara umum di bawah 0,2%. Jadi masih oke. Bentar. Pak, mungkin supaya nanti nggak kelupaan nanti banyak pertanyaan teman-teman boleh tanya langsung. Tadi ada yang tanya, Pak, bagaimana sih cara mendapatkan kepercayaan bank yang begitu besar? Oh, mulai dari kecil. Saya dulu kan pertama utangnya 1,2. Terus naik jadi 1,75. Naik jadi 3M. Terus naik sampai hari ini. Wah, kalau saya kasih tahu utang saya bisa semaput semua. Di sini bisa pingsan semua kali. Itu kalau ada yang kemarin penyanyi dangdut itu cicilannya 250 juta aja udah teriak-teriak krisis kan. Saya setelah restruktur aja masih di atas itu lagi. Jadi, tapi saya baik-baik aja, saya ketawa-ketawa aja karena secara umum masih ke cover gitu loh. Dan sebenarnya saya kalau nggak nambah, ya 6 tahun paling lunas semua. Cuman kan penyakitnya nambah lagi, nambah toko lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Tapi kayaknya mau stop nih. Istri saya udah ngomong, udah stop. Kayaknya udah lebih dari cukup gitu loh Pak. Jadi ya mungkin mau mulai stop. Pak, kalau kayak toko yang negatif atau minus beberapa bulan, itu udah kalau misalnya udah lama banget itu Bapak jual nggak sih, Pak? Kenapa di-keep terus, Pak? Enggak. Saya punya contoh ya, satu toko Mekarsari ya. Teman-teman yang rumahnya Cibubur atau Mekarsari, tolong ya kalau belanja ke toko saya yang di depan Mekarsari itu ya. Itu kasihan tuh tokonya. Jadi kita milih lokasi di depan pintu masuk Mekarsari. Karena kita mikir orang kalau mau ke Taman Buah Mekarsari, pasti masuk ke toko Indomaret dulu belanja barang-barang margin tinggi. Contohnya buah, minuman dingin, es krim, roti, itu kan margin tinggi. Bisnis seperti ini margin penting sekali. Selisih 3%, kalau kasih kali 300 juta omset sebulan itu bisa 9 juta sebulan selisihnya, ya kan? Oh, gede. Jadi kita milih lokasi di depan pintu Taman Buah Mekarsari. Udah saya beli 1,3 M tanahnya, 380 meter tahun 2013. Seminggu sebelum buka, pintunya pindah. Ternyata pintunya pindah. Jadi pintu sudah 10 tahun di situ, tahu-tahu bisa pindah. Waduh, pintunya pindah sebelum lagi, bukan sesudah, tapi sebelum. Jadi orang udah masuk baru ada toko saya. Jadi toko saya itu minus terus tuh yang di depan Taman Buah Mekarsari. Jadi teman-teman tolong ya, yang di rumahnya Mekarsari, Jonggol, kalau belanja di toko saya itu kasihan tuh tokonya sepi itu. Parkirnya luas tapi sepi. Tapi Pak, cicilannya nombok. Tapi tanahnya itu naiknya banyak. Dulu saya beli 1,3 M 2013. Hari ini mungkin sudah 3 M-an tanahnya, 380 meter. Di situ sudah 7 juta. Aset ya. Jadi saya ngejar aset. Indomaret sih udah ngomong, aduh Pak, please pindah Pak. Sudah itu nggak bisa diapa-apain lagi. Itu tokonya relokasi aja Pak. Udah, itu salah dari awal Pak. Tapi sekarang kan itu di tengah-tengah antara dua perumahan. Antara perumahan Medland dengan Citra. Jadi itu di tengah-tengahnya dia. Jadi menurut saya, ya udahlah. Apalagi kan jalannya mau dilebarin ke pinggir 3 meter. Jadi tambah satu line lagi. Menurut saya, sudahlah biarin. Nggak Tapi apa-apa. kayak gitu itu franchiser nggak bisa, maksudnya nentuin udah tutup, dipaksa Nggak tutup bisa. gitu. Dia udah minta, Pak tutup. Kalau nggak saya suruh store modal. Soalnya disuruh store modal untuk nutupin Oh ya, EBITDA, negatif minus. terus kan. Nah, saya bilang nggak apa-apa. Kayak gitu udah. pernah Bapak kejadian ini top up modal, Pak? Ada. Kayak gitu. Dari 30 toko saya, dan saya sudah dari 2009 sampai hari ini, ada satu toko saya di Bogor. Jadi di perumahan, tapi
perumahannya nggak jadi-jadi, Pak. Salah itu. Jadi Hmm. lain kali saya nggak mau, kalau perumahan belum jadi, saya nggak mau bangun. Dia nggak jadi-jadi, saya Hmm. sendirian di tengah sawah gitu toko saya. Sepi itu sendirian. Hmm. Itu juga minus, setiap bulan minus 3 juta, 5 juta, 3 juta, 5 juta. Jadi Indomaret minta saya store modal. Sampai kemarin dipanggil pajak. Pajaknya heran, Pak, Bapak 5 tahun masa toko rugi terus? Rugi, Pak. Bapak kalau nggak percaya cek. Mana ada orang bisnis rugi? Bapak cek aja. Itu saya nggak bohong. Bapak boleh cek. Tokonya benar-benar rugi karena problemnya Indomaret ini fixed cost-nya besar. Karyawan minimal 5, nggak bisa kurang. Bisa tapi kondisi-kondisi khusus ya, kayak toko yang di bawah kantor saya itu karyawannya cuma 3 karena minggu tutup. Dan jam bukanya cuma 1 shift, itu boleh. Tapi secara umum tidak. Jadi ada toko-toko saya yang jelek, ada. Toko-toko saya yang top, ada. Toko-toko yang bagus itu biasanya di daerah yang izinnya tertutup dan sulit. Ada toko saya di Jawa Timur, izinnya itu tutup dari 2010 sampai sekarang. Jadi udah 10 tahun tidak boleh ada penambahan. Jadi saya satu-satunya di kecamatan tersebut, saya satu-satunya. Jarak ke toko selanjutnya ke arah timur 20 kilo, ke arah barat 10 kilo. Jadi kuenya besar sekali. Ke selatan sudah sampai laut 30 kilo, mungkin nggak ada toko lain. Ke utara juga mungkin 30 kilo, nggak ada toko lain. Jadi saya sendirian. Dan itu satu-satunya ATM BCA di kota kecamatan itu. Padahal di situ ada pabrik kayu lapis. Jadi kalau mereka gajian harus ke tempat saya. Semua wajib ke minimarket saya. Itu omsetnya rame banget. Tokonya top. Itu sebulan 100 juta. Kalau Idul Fitri 150 juta. Wow. Nah, toko-toko saya yang bagus-bagus seperti itu. Makanya kalau izin tambah lama, tambah susah, saya sebenarnya tepuk-tepuk. Bagus. Izin tambah susah aja terus. Saya malah... kan nggak ada saingan. Nggak ada saingan. Iya. Jadi kalau mereka bilang, Pak, ini izin mau tutup. Saya buru-buru nyari lokasi. Karena ya Pak Herman kebayang lah, kalau toko nggak ada saingan gitu kan, terserah kita kan, lebih enak daripada toko penuh persaingan gitu kan, capek. Ya jadi itu suka dukanya punya toko lah. Ada toko yang jelek, ada toko yang bagus. Secara rata-rata. Pak, ini mumpung saya juga ingat nih, saya yang dulu itu kalau sempat diskus sama temen gitu ya, ada keluh kesahnya orang kayak daerah saya di daerah BSD atau Gading Serpong gini ya Pak ya. Itu kan setiap radius berapa Indomaret, kayak itu kan ibaratnya kayak market pie-nya kayak didilusi terus gitu loh Pak. Itu ya. Gimana ya Pak? Makanya kalau saya punya prinsip, kita berharap income sampai 25 juta aja. Di atas 25 anggap bonus. Jadi harga tanahnya yang saya cari yang sesuai dengan income seperti itu. Saya tidak akan cari di BD yang di pinggir jalan, rukonya sudah 3M, 2 ruko 6 miliar. Enggak, karena cicilannya aja mungkin sudah 60 juta. Enggak mungkin ke cover. Jadi saya menyesuaikan harganya. Kalau lebih dari itu ya bersyukur. Dulunya setting saya cuma 15 juta. Tapi sejak 2016 itu sudah tembus 20 juta. Jadi allowance-nya saya naikin lagi sampai 20. Ternyata sekarang 25. Jadi sekarang saya ekspektasinya 25. Jadi saya nggak masalah. Indomaret mau nempel, biasa ada ketentuan sih. Di bawah 100 meter, Indomaret akan permisi ke kita. Pak, kita akan buka toko di sini. Bapak kalau mau diambil aja toko ini. Jadi dia udah permisi ke kita dan dia mempersilahkan kita. Itu kalau di bawah 100 meter. Teorinya 100 meter, prakteknya 500. Saya beberapa kali dipanggil Indomaret, Pak, ini toko sebenarnya secara perjanjian Indomaret boleh buka. Tapi kita respect Bapak, ada etika bisnis. 500 meter kita permisi ke Bapak. Nah, saya cuma pesan, terserah, kamu mau buka 100 meter, 500 meter, terserah. Yang penting omsetnya jangan... ini radius ya, Pak, maksudnya? Ini konteksnya radius ya? Radius. Oke. Saya terakhir dipanggil yang di Subang. Toko saya di Subang. Sudah 10 tahun, sudah dari 2012. Itu 8 tahun, nggak naik-naik omsetnya. Aneh, itu toko itu aneh. Nggak naik-naik omsetnya. Indomaret mau buka 500 meter dari situ. Saya bilang, awas kamu ya, itu toko omsetnya nggak naik loh, sudah 8 tahun. Jangan sampai turun. Dia bilang, enggak Pak, kuenya beda. Kita sebelah sini sungai, Bapak sebelah sini sungai. Mestinya tidak masalah. Bener loh, dia buka omset saya cuma turun 100.000 dari 10 juta. Jadi tidak signifikan penurunannya. Cuma 1%, no problem. Jadi saya termasuk yang nggak rewel. Jadi kalau saya tangkap tadi, berarti salah satu pembelajaran yang saya tangkap dari Pak Hargi,
kita harus tahu dulu hitungannya, kebutuhannya itu berapa. Bapak yang nyesuain properti mana yang memang Iya. bisa cocok untuk nutupin segitu gitu ya. Ya, Oke, oke, makanya oke. kalau menurut saya, tipikal saya sama Bu Cuai yang berapa hari yang lalu, tipikalnya beda. Hmm, Saya nggak nyalahin loh ya, hmm, tapi jurusannya beda. hmm. Kalau dia nyarinya Ya. tanah yang bagus-bagus, capital gain-nya cepet Hmm. bagus tuh, daerah Dia Senayan, nyari daerah lebih ke CBD. capital gain asetnya. Nah, kalau punya saya tanahnya jelek-jelek Pak, namanya Partai Kaipang ini ya Partai Nrimo gini ya sudahlah, namanya orang nggak punya duit. Kalau dapat tanahnya di Sulawesi ya di Sulawesi, di Sumatera ya di Sumatera. Sampai saya pernah di deket hutan situ, di tengah hutan, sampai orang banknya heran, Bapak bisa dapat tanah di tengah hutan gini gimana caranya? Adalah caranya. Tapi daerah itu kan padat penduduknya, nggak masalah, dan terisolasi gitu, jadi tokonya bagus. Nah kalau kayak saya fokusnya ke cash flow. Jadi nggak capital gain nggak naik nggak apa-apa. Makanya saya nggak pernah pusing capital gain naik atau nggak masalah. Saya tahu diri, yang penting DP-nya 0, angsurannya ketutup, operasional oleh operator, itu selesai bagi saya. Saya suruh nunggu 10 tahun nggak apa-apa, begitu krisis tambah setahun ya Pak, bayar bunga aja nggak apa-apa, 11 tahun juga nggak apa-apa, 12 tahun ya nggak apa-apa, saya tahu diri lah. Namanya orang nggak punya duit, nggak kerja ya, suruh nunggu 10 tahun ya nggak apa-apa, 11 tahun no problem bagi saya. Pak, kalau berarti kalau secara apa rule of thumb-nya gitu ya, Pak. Kan biasanya yang saya tangkap kalau untuk bisnis franchise gini kan income yang Bapak dapat itu rata-rata diputer lagi gitu kan. Diputer terus gitu ya. Ya, itu mulai cash flow itu mulai tahun keberapa Bapak benar-benar bisa buat nikmatin pribadi ya, Pak. Maksudnya dibuat Kalau dipakai untuk pribadi karena kan diputer terus soalnya kan cash flow-nya. per toko atau total investment? Katakanlah per toko gitu, bahkan soalnya Kalau kalau saya nangkapnya kan uang ini kan dipakai untuk bayar cicilan, tapi angsuran. ada surplus kan, Ya, angsuran gitu, ada ya, surplusnya. Tapi surplusnya ini kan nantinya Bapak pakai untuk invest lagi gitu betul, kan. betul. Nah, Saya terus puter terus gitu. Nah, saya biasanya biasa mulai kan bisa prinsipnya, benar-benar. sorry saya potong. ROI-nya kan sekitar 18. Hmm. ROI target saya kan 18. 10 untuk bunga. Rata-rata bunga bank saya sekarang 10. KPR, KI, campur aduk. Bahkan ada Hmm. yang tanpa melalui bank, kita punya dari investor-investor yang pengen nitipin duit saya. Tapi saya nggak buka di sini loh ya. Maksud saya kadang ada saudara saya, sepupu saya yang nggak bisa muterin uang, terus daripada ditaruh deposito cuma 4%, saya bilang udah kasih saya aja 12%. Nah, uang ke saudara sendiri kan saya lebih royal lah daripada ke Ya, bank. ya. Kasih cuan bank 10%, mending kasih ke saudara sendiri 12%, no problem lah, masih oke. Nah, rata-rata Hmm. 10, saya ROI 18. Nah, sisa Hmm. 8-nya saya pakai buat cicil pokok. Hmm. Jadi itu dihabisin rata-rata 10 tahun habis. Nah, kalau ditanya lagi kapan saya menikmati, ya kalau saya berhenti baru saya menikmati. Tapi kalau enggak, sekarang rata-rata per toko cuma kasih uang ke saya 500.000 karena saya anggap sebagai gaji direktur. Udah itu doang. Lainnya terserah, buat puterin aja. Kalau terkumpul lagi buat beli toko, saya ada beberapa toko yang beli cash. Jadi nggak pakai bank lagi karena cash flow-nya kan toko tambah lama, toko itu profitnya naik terus. Bisa karena daerahnya berkembang, bisa juga karena inflasi. Dulu rata-rata toko profitnya cuma 10-11 juta, sekarang 25 juta. Yang belanja mungkin nggak nambah, tapi belanjaannya nambah, harganya tambah lama tambah mahal tambah mahal. Jadi kalau saya bilang toko ini mulai kelihatan profit begitu setelah 3 tahun. Di atas 3 tahun itu Hmm. mulai kelihatan enak gitu loh. Tapi kalau awal-awal sih menurut saya tidak mudah. Tapi ada toko saya yang buka langsung 30 juta, ada. Tapi kan nggak bisa itu Hmm. dipakai sebagai patokan. Ya, ya, ya. Ya, ya, Secara ya. umum saya ngomong 3 tahun. Paling bagus beli toko yang udah jadi udah jalan. Saya paling seneng tuh. Hmm. Karena bacanya kan gampang. Orang kayak orang nyontek aja kan. Sudah tahu hasilnya Ya. segini, daripada nebak-nebak. Rame nggak ya kan belum jelas. Hmm. Kalau sudah buka tinggal dilihat omsetnya berapa, kali profit kira-kira segini, EBITDA saya kan udah kira-kira tahu segini pasti masuk. Jadi udah langsung Hmm. kebaca. Nah, apalagi kalau buat orang baru gitu ya. Dulu itu saya juga sempet kan dia jadi teman gitu ya. Terus nggak jadi karena masih pemain baru. Terus itu antrinya katanya panjang banget Pak listnya. Ya, memang Bener karena ya, itu tambah gimana lama. lagi? Buat pemain baru itu makin susah gitu kan ya. Iya, padahal zaman saya dulu malah Indomaret kasih diskon loh.
Jadi udah diskon 15%. Sekarang antriannya panjang sekali dan tahun ini khusus program take over. Jadi Indomaret itu sering take over jualin program jualin toko-toko yang sudah cuan dijual sama dia. Memang aneh sih. Banyak orang yang nanya saya, "Kok aneh Pak toko untung dijual?" Iya, karena Iya, kenapa? Indomaret itu cuannya bukan dari bisnis ini gitu loh. Dia cuannya dari pabrikannya dia, Indofood, Bogasari. Ya, Ini ya, kan ya. cuma jalur distribusi, dia mau ngamanin doang. Yang penting tokonya banyak, Ya, ya, ya. urusan dia selesai. Ya kalau bisa cuan ya bagus, tapi kalau enggak yang penting ngamanin jalur distribusinya pabrikan. Jadi ini uang receh mungkin buat Salim Group, mungkin ini uang receh Buat lah. receh, ya, ya. Ya, yang penting tokonya banyak, modalnya nggak perlu gede. Tetap untung sih, dia dapat dari royalti juga untung, dari distribution fee, kemudian supplier kan dimintain duit. Dan lebih ini Pak, lebih ringan buat neracanya dia, balance sheet-nya. Ya, return on asset-nya Karena dia juga pakai bagus. itu jadi improve. Ya, jadi dia nggak masalah profit tokonya. Semakin kan antriannya tambah lama tambah panjang. Kalau saran saya sih ada beberapa. Satu, beli toko yang sudah jalan tapi yang di market tidak melalui Indomaret. Jadi sering misalnya di Sitabang, toko Indomaret, nah itu boleh diajuin ke Indomaret untuk dibeli. Daripada di Sitabang, Indomaretnya stop juga. Oh, oke. Tawarin Atau bisa ke juga, Indomaret dibeli. ya, Tapi atau rata-rata kalau punya, sorry kepotong, toko Bapak ini rata-rata toko ini ada yang tanya ini lahan atau tanahnya itu propertinya Bapak milik sendiri semua atau ada yang semua. milik orang? Semua Oh, punya semua saya ya? dari 30, punya saya semua cuma satu yang masih sewa toko pertama doang. Setelah itu beli. Kelihatannya gagah ya. Wah, Pak Hargi kaya ya. Bukan kaya, bos. Kebalik. Justru karena saya nggak punya duit, kalau mau pinjem bank kan harus pakai tanah. Nggak bisa. Kalau tanahnya sewa nggak bisa. Lebih gampang tanahnya dibeli, RAB-nya dimasukin, cari pembiayaan yang DP-nya yang bisa 100%, selesai. Udah tinggal ditungguin sampai lunas. Jadi kelihatannya Soalnya gagah. dulu ada dengar orang ini Pak yang mungkin beda-beda ya Pak ya strateginya. Ada yang berpikiran pakai sewa aja terus muter karena jadi biayanya lebih modalnya nggak kuat besar gitu Pak. Kalau Nah itu punya bedanya cash, apa nanti? kalau punya Oh cash kalau nggak punya apa-apa. cash lah ya. Ya, tapi kalau partai kaipang seperti saya, partai pengemis ini yang nggak punya duit, kantongnya kosong, nggak mungkin kalau sewa mau jaminin apa? Nah, yang bisa kita beli tanahnya, kelihatannya gagah, properti investor. Sebenarnya bukan, sebenarnya karena saya nggak punya duit. Nah, saya harus beli tanahnya, RAB-nya saya masukkan juga ke bank, dibiayain bank, 100% baru bisa dibiayain, baru bisa jalan. Uang saya cuma buat cadangan, standby kalau ada masalah baru turun. So far sih baik-baik aja sih, income-nya bahkan krisis gini Jadi juga. memang sebenarnya kayak teorinya Robert Kiyosaki sih Pak. Betul, betul. Tapi Robert Kiyosaki itu harus di-improve, dirubah sedikit Improve, di ya. Indonesia. Nggak bisa 100% rumah sewa gitu, nggak bisa. Tapi nggak tahu, siapa tahu nanti suatu hari Pak Herman ketemu yang bisa rumah sewa juga. Saya nggak tahu. Kalau saya, senjata saya utama saya yaitu Indomaret, sama Alfamart, minimarket lah ya pokoknya. Kemudian kos harian itu juga bagus income-nya. Tapi sekarang nggak terlalu bagus ya, waktu krisis jelek lah. Sama yang ini saya baru main toko ban motor. Itu 3 itu sekarang yang jadi fokus saya di situ. Yang penting pokoknya passive income, nggak ribet, operatornya sudah pengalaman 10 tahun, menurut saya sudah nggak ada masalah. Pak, ini ada yang tanya, aku kurang paham kalau ini. Apa bisnis kos harian setelah Airy Room tidak ada? Sekarang tetap jadi kos harian. Jadi saya yang kos yang pertama tahun saya beli 2008 itu kan saya udah kapok-kapok tuh beli kos. Sejak itu saya nggak beli kos. Nah, 2017 kan ada Airy. Airy itu mau ngelola kos saya dari bulanan. Jadi kayak operator ya Airy itu ya? Iya. Dia selain sebagai online travel agent juga dia mau jadi operate. Dia mau operate. Nah, saya kasih ke dia operate. Cuman saya pesan ke dia, tolong ya jangan yang aneh-aneh. Oh ya Pak, kita ada syariah. Ya sudah, kita ikut Airy Syariah waktu itu. Jadi saya nggak mau dipanggil Bu RT, Pak RT, nanti kan pusing saya. Aduh, malu saya kan kalau dipanggil gitu. Udahlah, pokoknya yang bener aja lah. Pakai yang syariah. Jadi kalau mau check in, ditanyain KTP-nya, ditanyain kakaknya, segala macam lah. Walaupun masih ada yang nanya,
Loh Pak, kalau cowok sama cowok gimana? Wah, itu saya nggak tahu dah, pokoknya saya nggak ikutan dah, pokoknya itu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasti ada yang nakal, mungkin ada 1-2 pasti ada lah, tapi secara umum tidak. Nah, kemudian Airi kan tutup 2020 ini. Nah, saya ambil Kirums. Kirums itu ada operator baru, mau kelola. Nah, saya kasih ke dia semua. Not bad sih, Pak. Per hari ini masih cukup. Kalau untuk bayar bunga masih cukup. Tapi kalau bayar pokok belum cukup. Jadi sekarang okupansi masih 50%, 50-60%. Terus harganya juga baru 60%. Nah, belum maksimal kayak dulu. Tapi trennya sih naik terus. Nah, saya sekarang pakai Kirums. Tapi saya udah nggak nambah. Jadi cuma punya 3. Udah kapok saya. Maksud saya nunggu kondisi ini membaik dulu. Nanti kalau sudah membaik, ya. Pak, ada yang tanya juga, kenapa dulu milih yang biru, Pak, daripada yang merah? Iya, karena dulu itu teman-teman pada milihnya biru semua. Jadi kita peserta seminar, satu geng, semua milih biru semua. Wah, kita ikut semua biru, semua satu biru semua. Dan sampai hari ini saya punya 26 biru, 4 merah. Kalau ditanya, Pak, kenapa nggak banyak merah? Karena dari awal saya biru sudah nyaman, no issue, ya nggak apa-apa. Terus kok ada merah juga, kenapa? Ya tetap kalau ada tawaran dari merah yang bagus, misalnya saya beli, kayak tokonya sudah jalan dan merah, ya saya terusin. Saya nggak mau rubah-rubah merek gitu, biarin aja udah. Saya kan investor, bukan pengusaha. Jadi dengan keduanya saya baik, dengan merah baik, dengan biru baik, temen semua, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya benar-benar sama ya Pak, secara administrasi apapun konsep treatment mereka terhadap investor sama ya Pak? 99% bisa dibilang sama lah, mirip persis plek. Makanya saya kadang-kadang males ngobrol sama sini. Nanti sini banding-bandingin sama sini. Nanti terus turun-turunan. Kalau gitu kita kasih ini lebih kecil ya Pak. Ini kasih. Jadi sekarang saya ngomong sih sama. Udah sama. Jangan dikotak-katik. Mereka kadang-kadang kan untuk meningkatkan profit, wah ini franchisee kayaknya bisa dikurangin lagi nih profitnya. Tempat sana berapa sih, ngasih sana berapa sih, diturunin lagi. Jadi menurut saya sih secara umum sama Pak. Saya punya toko yang lihat autopilotnya sama, kemudian barang dagangannya juga sama, pembukuannya sama semua, kemudian EBITDA-nya juga sama, kurang lebih sama, nggak banyak perubahan, mirip-mirip lah. Jadi kalau mau invest di sini nih enaknya memang kita nggak usah pusing cari orangnya, pokoknya kita sebagai nggak perlu ada tim lah ya Pak, bisa perorangan pun ya kita terima beres per bulan laporan ada gitu ya. Kalau yang mau mentalnya, mindsetnya sama seperti saya bisa. Karena saya lihat franchisee ini ada 2 tipe. Ada yang satu tipe seperti saya, itu modelnya terserah. Pokok income-nya segini, terserah. Udah, nggak pusing gitu loh Pak, nggak mau pusing. Tapi ada juga yang mungkin background-nya detail kali ya. Nah, dia nggak mau, Pak, lantainya pecah 10, tolong difotoin satu-satu yang pecah mana. Itu ada yang modelnya seperti itu. Jadi kayak gitu nanti agak tersiksa tuh, mentalnya tersiksa. Karena merasa, aduh aku dicipoain nih. Tapi kalau yang kayak saya malah bersyukur, nggak apa-apa, yang penting pokoknya di atas proposal, selesai urusannya, selesai. Jadi kayaknya memang mungkin golongan darahnya beda-beda kali ya. Ada yang golongan darahnya C, cuek, ada golongan darahnya yang T, teliti gitu kan, susah ngomongnya. Kalau kayak saya, cuek. Yang penting tokonya profit di atas 25 juta sebulan, malah tahun lalu tuh sebenarnya kita sudah sampai 27 loh Pak. Per toko rata-ratanya ya. Rata-rata. Tahun ini turun ke 25. Pertama kali dalam sejarah kita profit turun. Biasanya tiap tahun naik terus 2011, 2009 itu masih 11 juta, terus naik sampai 2016 itu sudah tembus 20, terus sekarang sudah tembus sempat 27, sekarang 25 average-nya. Pak, ada yang tanya juga, kalau ada tips nggak investasi properti yang di bawah 500 juta apa ya Pak kalau sekarang ini mungkin? Saya terakhir beli tanah 350 juta di Mojokerto, di Jawa Timur, Mojokerto. Mojokerto. Ya, 350 juta itu 210 meter. Nah, terus dijadikan Indomaret.
biaya untuk jadi ini Indomaret, untuk ngambrukin, bangun, sipil, peralatan, izin, franchise fee, biaya promosi hari pertama sampai semuanya itu 900 juta. Jadi total modal 1,25. Nah, saya waktu kemarin dibiayain 1M sama BRI. Jadi saya cuma modal 250. Dan setelah bulan ke-6, profitnya udah bisa ini sendiri. Tapi disclaimer loh ya, apa yang terjadi di saya belum tentu terjadi di teman-teman. Dan saya ngertinya cuma itu, satu itu Pak. Bisa juga teman-teman mungkin 3-4 orang kongsian rame-rame 500 2M juga bisa juga. Jadi menurut saya banyak cara sih Pak. Nggak harus. Ya, kalau buat teman-teman yang mungkin belum punya bank track record, ya mau nggak mau harus cari kongsi gitu kan Pak. Soalnya Bisa. kalau kasusnya Pak Har kan memang kredit scoringnya mungkin udah bagus, jadi lebih gampang dapat dari sisi bank gitu kan. Tapi 2008 waktu saya pertama mulai, itu saya baru bangkrut loh. Saya bangkrut, nggak punya income, nggak punya aset, tapi saya bisa karena ngerti caranya bank, pembiayaan bank seperti apa, saya bisa dapat kredit yang pertama. Jadi kalau saya lihat skill yang perlu dimiliki salah satunya adalah skill untuk mengerti kredit itu seperti apa yang cocok buat kita, kemudian syarat-syarat yang diminta bank seperti apa, bagaimana kita menyesuaikan dengan kriteria bank itu. Pak, boleh di-share nggak Pak yang di 2008 apa Pak tips and triknya Pak? Waktu itu bangkrut, ngajuin ke bank. Wah, namanya orang seminar kan, wah seminar motivasi, pokoknya semangat gitu kan. Ngajuin 6 bank pertama, tolak semuanya. Ada bank gede-gede lah, pokoknya bank gede-gede, saya ditolakin semua. 6 bank ditolak semua. Enggak nyerah. Ini ngajuin Indomaret Pak? Atau ngajuin apa nih Pak? Sorry. Yang itu yang beli 3 ruko yang pertama 2008. Oh, 3 ruko pertama. Oke. Itu untuk jadi kos. Maju ke 6 bank, tolak semua. Ada yang ngomong income saya nggak cukup, ada yang ngomong income saya nggak jelas, pokoknya gitulah. Terus maju lagi 14 bank. Nah, waktu maju ke 14 bank sebenarnya juga nggak gampang. Yang punya tanah udah marah-marah, Pak Argi, kapan nih bayar? Katanya mau bayar 1 bulan, ini sudah 1 bulan, udah ini, ya udah tambahin 10 juta lagi tanda jadi. Pokoknya minta waktu perpanjangan sebulan lagi. Terus maju 14 bank sekaligus 14 bank. Dari 14 bank ada 3 yang di-approve. Udah Pak, cukup. Salah pilih salah satu, sudah cukup. Jadi maksud saya, jangan dipikir gampang juga gitu loh. Tidak gampang, tapi itu sudah lewat. Masa-masa itu saya sudah lewat. Jadi teman-teman kalau ditolak bank, jangan hard feeling gitu, sakit hati. Enggak lah. Anggap aja seminar gratis, tanyain aja. Kok ditolak kenapa? Oh, ditolak karena ini. Ya sudah, ini diperbaikin. Berarti ini yang perlu diperbaikin. Nextnya. Pak Hargi, your story ini reminds me bener-bener buat teman-teman ya, saya rekomen nonton filmnya The Bankers di Apple TV. Persis story-nya Bapak. Orang ini nggak punya duit Pak, tapi dia ngerti banget caranya bank itu gimana. Jadi ya kayak gitu Bapak tadi cerita, ada properti bagus, dia tembak dulu, kasih uang DP berapa, tapi langsung dia agresif ke beberapa bank. Cepet ke beberapa bank, tembak aja. Yeah. Terus nanti ada ini dia nekat gini lagi, terus akhirnya dapat tuh akhirnya The Bankers Bapak nonton. Nanti saya posting di Instagram story-nya. Ya. Kalau saya hokinya karena saya 97 lulus kuliah. Sorry, suaranya kok hilang ya Pak? Sorry, terputus ya. Ya, sorry tadi terputus, ada notifikasi. Sudah jelas ya suaranya? Sudah. Oke. 97 saya lulus kuliah, saya pertama kerja itu di Astra, di ACC, Astra Kredit. Nah, di situ saya jadi kredit analis. Jadi saya sudah ngerti yang kira-kira dimauin bank itu seperti apa, saya sudah ada gambaran. Makanya, dan dulu saya kan termasuk analis yang galak, Pak. Perusahaan tolak. Sampai atasan saya marah, Hargi, ini di-approve. Kalau enggak, dealer marah-marah, kamu reject terus. Enggak, Pak, menurut saya jelek. Ya enggak ada yang perfect, Hargi. Kamu harus pilih salah satu yang paling bagus. Nggak bisa kamu pilih yang perfect, nggak bisa. Sudah sana, kamu pindah jadi marketing sana. Emang enak cari aplikasi, kamu tolak-tolakin. Oh, sejak itu saya jadi marketing. Jadi saya pernah di analis, pernah di collection, pernah di marketing, dan di situ menurut saya belajar banyak. Hal yang saya pelajarin yaitu Pak, ke bank, jangan nyerah. Tidak mudah, pasti tidak mudah. Tapi kalau sudah lewat, sekarang santai Pak. Malah bulan-bulan kayak saya, kalau sudah
akhir tahun seperti ini, kalau kayak saya sering diteleponin bank, Pak tambah lagi Pak tambah lagi. Loh kan saya kemarin restruktur. Nggak apa-apa Pak, pakai CV yang lain aja, pakai CV yang lain, pakai PT yang lain. Terus diajar-ajarin, malah diajar-ajarin sama mereka. Udah pakai yang ini aja Pak, Iya, pokoknya iya. Bapak masukin aja ke kita, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, itu kan restruktur, tapi kan Bapak yang minta, Bapak nggak overdue. Jadi mereka masih kasih jalan terus. Kalau yang pertama dulu juga diajarin sama orang banknya. Saya bilang, saya nggak punya income, terakhir income-nya omset 60 juta nih, omsetnya. Wah udah Pak, Bapak bilang aja itu bukan income. Bapak bilang aja itu gajinya Bapak 60 juta, Bapak bikin surat keterangan penghasilan. Ya sudahlah, saya bikin surat keterangan penghasilan 60 juta. Nama Hargianto. Yang tanda tangan siapa Pak? Udah, suruh staffnya siapa tanda tangan. Ya sudah saya. Tapi hati-hati loh ya teman-teman, hati-hati loh. Saya ini disclaimer loh ya. Ini saya cuma ngobrol-ngobrol warung kopi loh ya. Ini saya nggak ngajarin semua. Itu menurut saya bahaya loh. Itu teman-teman harus benar-benar cari income yang passive income, properti yang ada passive income-nya safe loh. Kalau enggak, karena itu menurut saya itu juga ujung-ujungnya balik lagi ke teman-teman itu balik lagi ke track record credit scoring lah. Ya. Karena itu ujung-ujungnya kita itu biasanya itu based on trust lah. Kalau dari pengalaman saya memang. Tapi memang benar, maksud saya yang saya mungkin mau share ke teman-teman itu adalah jangan takut kalian untuk mencoba untuk kredit ke bank. Karena kalau kalian nggak pernah take the decision atau take the step ya, kalian nggak akan punya namanya credit scoring. Dan kalau kalian mau build credit scoring, ya memang kalian harus mulai dari kredit yang pertama dengan bank. Terus nanti kalian ada kenalan RM, itu kenalan baik-baik sama RM gitu. Nanti RM-nya kalau kalian ada kebutuhan apa, mereka yang malah ngasih beberapa ide solusinya itu seperti apa. Iya. Saya pernah dapat kredit pengalaman 125% resmi dari banknya. Jadi banknya yang ngomong, kita ada program 125%. Pak Argi dikasih 125%. Jadi RM-nya yang ngajuin, malah saya nggak minta loh. Banknya, jadi dia kalau sudah percaya memang enak. Susahnya pertama-tama lah, sama lah semua apa aja bisnis. Semua juga awal-awal susah. Awal. Nah, tapi kalau sudah jalan, ya baik-baik aja. Sampai hari ini juga baik-baik aja, nggak ada. Dan, sorry Pak, waktunya udah terbatas. Ini ada beberapa pertanyaan, sorry. Oke. Bentar. Oh, beli tanah dulu dari uang Bapak, terus diagunin atau gimana? Iya, tadi Bapak, tapi kan Bapak beli tanah, tapi bangunannya langsung di... Kalau yang pertama enggak. Yang pertama saya dibiayain 100% loh. Jadi saya beli ruko, 3 ruko 900, banknya cair 1,2 M. 900 saya pakai buat beli propertinya itu, yang dijamin ya sertifikatnya properti itu. Nah, 300-nya saya pakai buat renov ruko itu untuk jadi kos. Itu kok bisa 100% itu gimana? Itu yang sebenarnya saya juga bingung, Pak. Mungkin waktu buat awal-awal gitu ya. Karena banknya menilai bahwa properti itu bukan 900, tapi 1,5. Jadi dia karena memang itu under value ya, Pak. Under value. Nah, itu bisa kejadian di kondisi-kondisi krisis seperti ini. Saya kan 2008. Krisis ini. Ya, banyak properti yang sale. Waktu itu sudah saya hitung. Saya langsung hitung, ini properti biaya bangunnya aja bukan 900 loh. Saya beli 900, dia bangunnya aja 1,1 M, belum tanahnya. Makanya banknya kalau menilai 1,5 menurut saya wajar. Dia menilai 1,5 dia wajar. Terus tapi selanjutnya seperti itu. Cuman saya pesan ya, DP 0 itu hanya boleh kalau propertinya passive income-nya lebih besar dari angsuran. Kalau enggak bahaya sekali. Itu DP 0 itu memang kelihatannya secara gimmick marketing seru, tapi menurut saya itu ilmu yang tidak penting. Yang paling penting propertinya ada income-nya lebih besar dari angsuran, baru boleh di DP 0. Kalau itu tidak lebih dari income-nya, jangan di DP 0. Itu racun kalau menurut saya. Minus tiap bulan, cash flow-nya minus terus, capek. Jangan ngomong, 5 juta sebulan enteng, Pak. 5 juta sebulan enteng, Bos. Tapi kalau setahun 60 juta loh itu. 2 tahun 120 loh. Jangan, kalau menurut saya, udahlah mending cuan 1 rupiah, tapi nggak pusing daripada minus. Jadi nggak pusing, harus matching lah. Iya, harus lebih matching baik minimal. pusing nyarinya. Pak, properti seperti itu kan susah. Mungkin 100 cuma 1. Ya sudah, cari 100 kali, dapat 1. Sudah, 100 kalau seminggu 2 kan setahun 1. Setahun 1 dapat 20 tahun kan 20 properti juga udah cukup lah. Kita nggak usah muluk-muluk ngomong saya 2008 1, 2009 1, 2010 2, 2011 5, 2012 5. Nah, setelah itu kecepatan 2013 saya cuma 1. Saya ngeri. Waduh, kok kayaknya
cepat sekali ya, terlalu cepat. Nah, 2013 satu, 2014 satu, 2015 saya merasa nggak ada masalah. Saya mulai ngebut lagi 4, 5 properti setahun. Sampai hari ini kurang lebih sudah 40-an sekian lah, macam-macam ya. Ada ruko, ada ini, ada yang disewain. Pak, ini sebenarnya seru banget. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, tapi dipatasin 1 jam biasanya untuk ya. Oke, thank you. Sorry teman-teman kalau ada yang beberapa terlewatkan. Terima kasih banyak Pak Hargi sudah Thank you. meluangkan waktunya. Semoga berguna buat teman-teman yang mungkin mau belajar franchise maupun invest properti. Sorry ya kalau ada hari salah ini. ngomong, salah ucapan, saya minta maaf, saya nggak sengaja. Saya tujuannya cuma pengen teman-teman supaya sukses semua. Ya, terima kasih banyak Pak Hargi. Oke, Mungkin lain kali kapan kita lanjut lagi. Thank you semua. Selamat malam. Bye-bye.